Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu saudara bahagia, sesepuh bini sepuh, para kiai, para ustaz. Ini saya lihat ada pimpinan ranting Muhammadiyah ini keluar nih. Ngawen, masyaallah. Ngawen, kemudian ada pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Pring, itu juga hadir Mas Imron, dan seluruh jamaah yang kami hormati. Pertama dan utama mari kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah sudah memberikan kepada kita rahmat, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan kaki kita untuk datang ke masjid ini. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke masjid ini Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa kita ini banyak atau banyak sekali, Bu? Pilihannya niku mboten kathah kali segede, Pak. Tapi banyak sama banyak sekali. Nah, salah satu untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang banyak itu adalah ketika kaki kita langkahkan kepada tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Nah, salah satu adalah ketika kita ke masjid seperti ini. Rasulullah sampaikan ketika kita ke masjid untuk melakukan sholat, langkah kaki itu menaikkan derajat, yang satu menghapuskan dosa. Semakin kita jauh dari masjid berarti semakin dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dengan satu harapan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bapak Ibu saudara bahagia, saat menikah tanggal pinten Bapak Ibu? Tanggal berapa? Nah, tanggal gangsal gitu. Sekarang tanggal 25 Rajab, Bapak. Ya, 25 Rajab. Bapak Ibu habis Rajab napa? Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan, Masya Allah. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini Bapak Ibu, mumpung ini masih bulan Rajab, ya, nanti insya Allah hari Sabtu depan di pengajian Al-Ahda nanti sudah Sya'ban itu. Nanti kan kita bahas bagaimana keutamaan bulan Sya'ban. Terus hari Ahadnya di PRM Taman Agung kita akan bahas tentang manasik Ramadan. Nah, pagi hari ini sebelum kita masuk ke materi Bapak Ibu, bulan Rajab itu adalah salah satu dari 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Syahrul Hurum. Nanti saya dibuka surat At-Taubah ayat 36. Inna indatas syuhuri indallahi isna atsara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ya. Disebutkan di situ minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Yang disucikan cuma 4 minggu, Pak. Terus bulan Ramadan apa? Bulan Ramadan itu bulan Syahrul Mubarak. Bulan yang diberkahi. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, ketika kita berada di waktu yang disucikan oleh Allah,
bulan Rajab seperti ini, ketika kita melaksanakan ibadah, maka ibadahnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Ini kesempatan kita yang pertama, Bapak Ibu. Bahwa ibadah apapun yang kita lakukan di bulan Rajab seperti ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Seperti halnya ketika kita beribadah di tempat yang disucikan oleh Allah. Ketika Bapak Ibu atau saudara-saudara kita yang saat ini berada di Mekah, mereka sholat di Masjidil Haram, dilipat gandakan berapa kali Bapak Ibu? 100.000 kali. Lebih baik dari 100.000 kali. Meskipun masjid yang lain megah. Okay? Tapi ketika kita sholat di Masjidil Haram, itu lebih baik dari 100.000 kali. Kenapa kok dilipat gandakan sampai sebesar itu? Karena tempat itu disucikan oleh Allah. Namun hati-hati Bapak Ibu, ketika kita kok di waktu yang disucikan oleh Allah seperti ini, seperti bulan Rajab seperti ini, kita kok sengaja berbuat dosa, sengaja berbuat maksiat, maka dosanya pun akan dilipat gandakan Bapak Ibu. Padahal secara umum itu ketika kita mengerjakan ibadah dilipat gandakan 10, 70, 700 ya. Kalau kita mengerjakan dosa cuma dihitung 1. Tapi ketika kita berada di bulan yang disucikan oleh Allah, di waktu dan tempat yang disucikan oleh Allah, kita kok berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Oleh karenanya Bapak Ibu, ini masih ada waktu 5 hari. Kita ambil kesempatan yang pertama. Apa itu? Kita ambil momentum bahwa Allah akan melipat gandakan pahala. Oleh karenanya, monggo Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu 5 hari ini, kita perbanyak ibadah-ibadah, kita tingkatkan dibanding bulan-bulan yang lain. Bapak Ibu, orang yang bisa memanfaatkan momentum kebaikan, ini luar biasa Bapak Ibu. Kita ambil contoh Bapak Ibu nih. Panjenengan kenal enggak sama Ibnu Abbas? Sahabat Ibnu Abbas kenal Pak? Ngertos nggih? Ngertos tapi mboten kenal nggih Pak? Oh, alhamdulillah. Ngertosnya Ibnu Abbas pripun Pak? Taunya gimana? Bapak Ibu, Ibnu Abbas itu ketika Rasulullah wafat, Ibnu Abbas itu usianya baru 16 tahun, Bu. Berarti ketika Rasulullah masih sugeng, Ibnu Abbas itu usianya ya di bawah 16. Mungkin pas 12, mungkin 13 atau 14. Itu usia anak-anak atau usia orang tua, Pak? Anak-anak. Tapi bagaimana Ibnu Abbas itu, Masya Allah, selalu memanfaatkan momen-momen kebaikan, Bapak Ibu. Contoh kecil, Bapak Ibu. Ini contoh kecil. Ketika Rasulullah SAW itu ke Jamban, ya kalau sekarang di kamar mandi, toilet, itu Ibnu Abbas langsung mengambilkan air untuk wudhunya Rasulullah. Padahal ketika itu sahabat yang lain banyak. Tapi beliau cepat mengambilkan air untuk Rasulullah wudhu. Begitu Rasulullah keluar dari jamban, dari toilet, Rasulullah kaget, loh, kok ini ada air? Siapa yang menyiapkan air ini? Sahabat yang lain bilang, ya Rasulullah, yang menyiapkan air itu adalah Ibnu Abbas. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, faqihkanlah orang yang mengambil air ini, faqih terhadap agama ini. Bapak Ibu nyun sewu, ketika Rasulullah SAW menghadiahkan doa seperti itu, sahabat-sahabat yang lain itu gelo.
Kenapa enggak aku saja yang mengambilkan air itu? Dan doa Rasulullah luar biasa hasilnya, Bapak Ibu. Sampai sekarang kita sampai belajar hadis-hadis yang sanadnya dari Ibnu Abbas. Hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat rata-rata sanadnya jalurnya dari Ibnu Abbas. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, sahabat-sahabat yang lain rujukannya pada Ibnu Abbas. Usianya masih berapa tadi Bapak Ibu? 16 tahun. Ini karena beliau bisa memanfaatkan momen-momen kebaikan. Maka beliau mendapatkan doa seperti itu. Masya Allah. Dan tidak itu saja doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah untuk Ibnu Abbas. Selain faqih dalam agama, Ibnu Abbas didoakan agar diberi kekayaan. Dan luar biasa Bapak Ibu, memang Ibnu Abbas seorang sahabat yang kaya. Sampai parfumnya, kalau Ibnu Abbas lewat, Bapak Ibu, parfumnya Ibnu Abbas itu sampai 3 hari nggak hilang, Pak. Wah, ngeri ya Bu. Ini parfum nopo nih Bu. Itu yang Bulgaria harga 1 juta saja, itu paling 12 jam habis. Ini parfumnya begitu Ibnu Abbas lewat, 3 hari nggak hilang Bu. Masya Allah, luar biasa. Ibnu Abbas itu digambarkan postur tubuhnya itu gagah, gede, dhuwur gitu nggih. Putih sampai rambutnya itu disebutkan di hadis itu seperti pinang. Pinang itu berarti pirang. Masya Allah. Dan pirangnya asli, mboten dicat, Bu. Kalau sekarang pirang kan dicat, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini ingin saya sampaikan bahwa ketika kita bisa memanfaatkan momen-momen yang Allah sediakan untuk kita, banyak dalam kehidupan kita momen-momen kebaikan. Tinggal kita mau nggak mengambil momen itu. Seperti halnya subuh seperti ini, Bapak Ibu. Ketika kita kok tetap duduk, ada tausiah mendengarkan, ini memanfaatkan momen nih Bapak. Pilihannya banyak. Wangsul, nyari meleh, sakit. Gimana? Pilihannya banyak. Habis sholat subuh seperti ini, olahraga bisa. Sepedaan bisa. Mereka yang sepedaan itu tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Biar sehat. Tapi belum tentu mereka yang sepedaan hari ini lebih sehat daripada kita. Yang maringi sehat sinten? Allah. Nah, Bapak Ibu saudara berbahagia, oleh karenanya sekali lagi masih ada waktu 5 hari. Mari kita gunakan momen-momen bulan Rajab, waktu yang disucikan oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh. Selama bulan Rajab ini sudah membaca Al-Quran berapa juz, Bapak Ibu? Ayo, ini mumpung masih 5 hari, monggo 5 hari ke depan ini dikejar. Kejar betul Bapak Ibu. Di beberapa grup yang saya ikuti, Masya Allah, sudah hatam 2 kali, sudah hatam 3 kali, Masya Allah. Ini memanfaatkan momen-momen Bapak Ibu. Tapi kadang kita melewatkan momen-momen itu. Seperti halnya tadi sahabat-sahabat yang lain. Nek ngerti didongake kali Rasulullah seperti itu. Aku akan mengambilkan air. Mari Bapak Ibu. Kebaikan apa saja? Ini masih ada waktu 5 hari. Baik Bapak Ibu saudara bahagia, kita akan masuk ke materi terkait dengan menumbuhkan sikap tawadhu. Bapak Ibu saudara bahagia, maaf, tawadhu itu secara harfiah adalah rendah hati, Pak. Bukan rendah diri, Bu, tapi rendah hati. Nah, rendah hati itu ya sangat berbeda dengan
rendah diri. Kalau rendah diri itu minder gitu nggih. Rendah diri itu. Tapi kalau rendah hati itu, jadi dia tidak memandang orang lain itu rendah. Dia selalu memandang orang lain itu lebih baik dari dirinya. Nah, ini secara harfiah tawadhu itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi meskipun dia mungkin diberi Allah kekayaan, diberi Allah kepandaian, tapi dia tidak memandang orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Bapak Ibu tahu Bank Rajhi yang di Mekah itu, di Arab Saudi akan ada Bank Rajhi. Masya Allah, yang punya bank itu Bapak Ibu, ketika bulan Ramadan itu bagi-bagikan sendiri, futur-futur ke jamaah. Padahal sekelas beliau itu tinggal nyuruh karyawannya aja udah selesai. Saya sekali ketemu dengan beliau Pak, kasihkan roti yang kurma. Ketika saya tanya, ini dari lembaga mana? Yang memberi futur ini dari lembaga mana? Dari lembaga Rajhi. Salah satunya adalah Bank Rajhi itu. Nah, beliau yang punya Pak. Masya Allah. Orang sekaya itu masih napa nek wong Jawa Bapak Ibu. Andam asar ya. Masih mau bertemu dengan orang-orang biasa. Ini contoh tawadhu Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu saudara bahagia, seorang muslim juga tidak boleh terlalu tawadhu yang berlebihan. Artinya gini, ketika berlebihan tawadhunya, nanti terjebak pada rendah diri tadi, minder. Ya tawadhunya itu proporsional betul Bapak Ibu. Karena ini nanti tawadhu ini adalah salah satu akhlak yang sangat-sangat terpuji. Jadi Islam memerintahkan kita berendah hati, tapi sekali lagi melarang kita untuk berendah diri. Kita lihat kita berada di mana. Bapak Ibu, ya ketika kita sedang berdakwah di lingkungan yang nyun sewu, misalnya lingkungan yang ekonominya tinggi, ya kita harus menyesuaikan. Ya mungkin pakaian kita harus kita sesuaikan. Bapak Ibu, saya memang mengikuti beberapa komunitas otomotif. Nah, saya misalnya saya sekarang bawa Velfire itu, kita ikuti komunitas Alphard Velfire itu kita ikuti. Untuk apa? Untuk kita bisa berdakwah di situ. Ketika kita mau berdakwah di komunitas itu kok kita nggak punya mobil itu, ya lu siapa kan Bapak Ibu? Ya ketika kita mau berdakwah di komunitas Mercy, ya kita harus punya mobil Mercy. Ini bukan untuk apa-apa, ini untuk agar kita diterima dakwah kita. Jadi artinya sikap tawadhu itu ya proporsional. Kita melihat kondisi. Ya ketika kita mau berdakwah di orang-orang yang berkecimpung di kuda, ya kita harus punya kuda, misalnya gitu. Ya, saya ada stable di rumah itu untuk apa? Salah satunya untuk ini, Bapak Ibu. Ketika kita berdakwah di orang-orang yang punya kuda, kalau kita nggak punya stable, lu siapa kan gitu. Nah, makanya Bapak Ibu, ini ketika kita belajar tentang tawadhu, kita harus proporsional Bapak Ibu. Bagaimana tawadhu itu yang terpenting adalah rendah hati, bukan rendah diri. Bapak Ibu saudara bahagia, secara etimologi kata tawadhu itu berasal dari kata wada'a. Wada'a itu artinya merendahkan. Dan kata
Ittida'ah, artinya merendahkan diri memang. Di samping itu, kata tawadhu juga diartikan dengan rendah terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah, Bapak Ibu, tawadhu itu menampakkan kerendahan hati kepada sesuatu yang diagungkan. Ya. Menampak sesuatu diagungkan itu apa, Bapak Ibu? Harta, apa malih? Ilmu, apalagi? Ya materi, semua. Uang, rumah, kebun, macam-macam. Yang diagung-agungkan. Nah, Bapak Ibu berbahagia, kalau menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada di jilid 3 itu, disebutkan tawadhu adalah mengeluarkan kedudukan kita dan menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Jadi kita menganggap, melihat orang lain itu, Masya Allah, lebih baik dari kita. Kita menganggap dosa kita itu lebih banyak. Sehingga nanti kita akan dapatkan manfaatnya tawadhu apa saja nanti kita akan dapatkan. Bapak Ibu saudara berbahagia, seseorang yang berhasil mengamalkan tawadhu dalam kesehariannya akan mendapatkan dua hal, Bapak Ibu. Satu, dicintai oleh Allah. Yang kedua, akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Dasarnya apa? Dasarnya surat Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Penyayang itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka orang-orang yang berjalan di atas muka bumi itu haunan, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan ketika orang-orang jahil itu menyapa mereka, qalu salaman. Dia selalu mengucapkan dengan kata-kata yang mengandung keselamatan, kata-kata yang baik. Nah, Bapak Ibu saudara berbahagia, ada dua hal ini perlu diperhatikan, Bapak Ibu. Hamba Allah itu cirinya adalah satu, mereka ketika berjalan di muka bumi itu dengan rendah hati. Perilakunya itu rendah hati. Yang kedua, Bapak Ibu, mereka selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Cirinya orang yang rendah hati itu mengucapkan kata-kata yang baik. Kata-katanya sopan. Kata-katanya itu tidak menyakitkan orang lain. Kata-katanya itu menyejukkan. Bahkan ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal hajrul mabrur?" Yang disebut dengan haji mabrur itu yang seperti apa ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah tidak menjawab yang aneh-aneh, Bapak Ibu. Menjawabnya dua hal. Satu, it'amu tu'am. Suka memberi makan orang lain. Setelah pulang haji itu nyah. Setelah pulang haji itu tidak pelit. Yang kedua, kata Rasulullah, kaulan karimah. Ucapannya ucapan yang baik. Ucapannya ucapan yang menyejukkan. Yang tidak menyakiti. Jadi Bapak Ibu berbahagia, ini memang ciri hamba-hamba Allah. Orang yang selalu berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan ucapannya yang keluar dari mulutnya itu ucapan-ucapan yang baik. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang kasar. Nah, ini. Bapak Ibu berbahagia,
Kita masuk pada bentuk-bentuk tawaduk, Bapak Ibu. Bentuk tawaduk itu yang pertama, tawaduk kepada Allah. Jadi Bapak Ibu serbahagia, kita sebagai hamba Allah itu merasa rendah di hadapan Allah. Kita sangat-sangat butuh pertolongan Allah. Butuh kasih sayang Allah. Kita meyakini Bapak Ibu saudara berbahagia, apapun yang kita miliki ini adalah dari Allah. Bukan dari kepandaian kita, bukan dari kehebatan kita, bukan dari kekayaan kita, boten. Sampai kita bisa ngaji seperti ini Bapak Ibu, ini karena rahmatnya Allah betul ini. Bukan karena kita sehat Bapak Ibu. Banyak orang yang sehat tidak mau ngaji banyak. Gimana? Bukan karena kita kuat. Banyak orang yang kuat untuk datang ke masjid itu abot. Ini betul-betul karena rahmatnya Allah betul. Dan sikap seperti ini adalah bentuk dari tawaduk kita kepada Allah. Dan Bapak Ibu saudara berbahagia, termasuk tawaduk kepada Allah adalah ketika seseorang itu mau berdoa kepada Allah. Karena apa? Orang yang tidak mau berdoa, itu disebutkan orang yang sombong. Para sahabat dulu Bapak Ibu, itu perkawis sandal pau ndonga kali Gusti Allah. Ibu-ibu nek badhe tumbas sandal ndonga mboten kali Gusti Allah, Bu? Napa asal tumbas mawon, Bu? Nah, Bapak Ibu saudara berbahagia, doa ini Bapak Ibu, salah satu fungsinya apa? Meredam murkanya Allah. Malam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu banyak berdoa kepada Allah. Pilihannya itu ketika kita misalnya tidak beraktivitas, pilihannya cuma 3 Bapak Ibu. 1 zikir, yang kedua berdoa, yang ketiga baca Quran. Pilihannya itu. Ketika kita layeh-layeh tenggriyo, itu pilihannya 3 niku. Silahkan dipilih mana. Zikir pada Allah, mau baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau baca tasbih. Misalnya kita di perjalanan juga begitu Bapak Ibu. Di perjalanan itu Rasulullah sampaikan kalau mobil kita naik ya bacanya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika turun tasbih, subhanallah, subhanallah. Kalau yang lain monggo istighfar boleh, baca sholawat boleh. Pilihan kedua doa. Jangan sampai kita jarang berdoa. Ini yang pertama, bentuk tawaduk yang pertama. Bentuk tawaduk yang kedua, Bapak Ibu, adalah tawaduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pripun caranya? Caranya bagaimana? Menjadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan, Bapak Ibu. Kita kedepankan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berusaha untuk mengikuti sunnah itu dan tidak menyelisihinya. Contohnya pripun, Pak? Contoh yang gampang. Ini mumpung habis subuh seperti ini. Habis subuh seperti ini, Rasulullah SAW melarang kita untuk tidur lagi. Antara Bapak Ibu masih ada yang punya kebiasaan tidur melih baru sholat subuh? Oh, tanduk ya Pak. Habis sholat subuh seperti ini, Rasulullah melarang untuk tidur lagi. Tapi banyak orang yang menyelisihinya, Pak.
Wong turu kok dilarang. Bapak Ibu, kenapa kok sampai Rasulullah melarang kita tidur lagi setelah sholat subuh? Satu, ada keberkahan. Sampai-sampai Rasulullah kan mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah kepada umatku di waktu pagi harinya. Bukur oleh ahli hadis sepakat, jumhurnya mengatakan bukur itu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Bapak Ibu, ternyata kalau dari sisi medisnya, pengen ngertos betul Bapak Ibu? Kira-kira ada manfaatnya enggak? Bapak Ibu berbahagia. Terus dalam tubuh kita itu ada namanya hormon sitokin. Hormon itu adalah hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon stres. Hormon stres itu bekerja dari jam 2 malam sampai jam 6 pagi. Sehingga ketika kita kok bangun di saat hormon kortisol itu bekerja, berarti tingkat stresnya dalam diri kita itu tereduksi, tertekan. Makanya nyuwun sewu, orang-orang yang ahli tahajud itu stresnya minim. Karena apa? Karena ketika hormon kortisol itu bekerja, dia sudah bangun. Tapi ketika hormon kortisol, hormon stres itu bekerja, kok orang itu tertidur terus, maka menumpuklah hormon kortisol itu dalam tubuhnya. Dan luar biasanya Bapak Ibu, hormon kortisol ini bekerja 2 jam akhir, Pak. Berarti jam berapa? Jam 4 sampai jam 6 pagi. Itu kira-kira bar subuh nopo bar maghrib? Bar subuh. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah kenapa kok melarang kita tidur lagi setelah sholat subuh? Dan umatnya itu kita tuh tidak gampang stres, Pak. Apapun yang Rasulullah SAW sampaikan itu ada manfaatnya untuk diri kita. Sudah ikuti saja. Jangan sampai kita menyelisih, turu kok orang itu. Soalnya wingi wonten Bu jamaah sing kados niku, ngeten. Begitu saya sampaikan gitu, ternyata bapaknya mboten nderek, tapi ibunya nderek pengawasan. Begitu bapaknya habis sholat subuh wangsul tidur lagi, ibunya buka, Pak, ojo turu meneh, ora entuk. Jawabnya bapaknya apa? Turu kok ora entuk. Karena belum tahu ilmunya, Pak nggih. Lah nek pun ngertos ilmune, jangan sampai kita tidur setelah sholat subuh. Nah gitu. Ketika kita tawaduk kepada Allah tadi, tawaduk kepada Rasulullah, hasilnya apa Pak? Hasilnya ini Pak. Surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Bapak Ibu nyun sewu, ketika kita maos Al-Qur'an, tadarus, ketika kita ingin tahu maksud dari ayat ini itu apa, dilihat dari akhirnya dulu Bapak Ibu. Akhirnya apa ini? Wadzalikal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang besar. Jadi kemenangan itu bukan pilihan presiden menang itu bukan Pak. Kemenangan yang besar itu apa? Masuk surga. Caranya gimana? Caranya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sudah gitu. Apa yang menjadi syariat Allah, lakukan. Yang menjadi syariat Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah, kerjakan. Jangan sampai kita menyelisih. Ini bentuk tawaduk kita kepada Allah dan Rasul. Bentuk yang lain adalah tawaduk terhadap sesama manusia. Bapak Ibu, ketika kita mau menerima nasihat orang lain, mau menerima saran orang lain, saling menghargai, saling menghormati, tidak berburuk sangka,
kita saling kunjung mengunjungi, ya, saling memberikan hadiah, menjenguk orang yang sakit. Itu adalah bentuk-bentuk kita tawadhu kepada sesama manusia. Nah, tadi saya contohkan bagaimana yang punya Bang Roji itu sampai mau membagi-bagikan sendiri. Itu adalah salah satu bentuk tawadhu pada manusia. Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu, sahabat Abdurrahman bin Auf, itu ketika dia Abdurrahman bin Auf niku tiang sugih napa mboten, Pak? Oh, sugih banget. Beliau itu tidak mau memperkenalkan dirinya bahwa dia itu Abdurrahman bin Auf. Sampai kepada budak-budaknya itu tidak memperkenalkan diri. Saya itu bosmu loh, betul. Dan ternyata, Masya Allah, semua karyawan-karyawannya Abdurrahman bin Auf itu merasa tidak dibeda-bedakan, Pak. Jadi ini salah satu contoh bagaimana sikap tawadhu kepada sesama manusia. Bapak Ibu berbahagia, ternyata sikap tawadhu yang lain itu juga kepada makhluk Allah yang lain. Ini jarang disinggung, Bapak Ibu. Biasanya tawadhu itu ya sudah sesama manusia saja. Tapi ternyata bentuk tawadhu yang lain adalah ketika kita tawadhu kepada makhluk Allah yang lain. Caranya bagaimana? Caranya memperlakukan makhluk Allah yang lain itu dengan layak sesuai syariat. Kita jaga kelestariannya, kita rawat, dan kita tidak merusak makhluk Allah yang lain itu, termasuk kita tawadhu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan gampang-gampang nyun sewu nebang pohon gitu, Bapak Ibu. Pohon itu bertasbih pada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih pada Allah. Ketika pohon itu tidak mengganggu, jangan ditebang. Mereka bertasbih pada Allah. Termasuk hewan, Bapak Ibu. Ketika hewan itu kok tidak mengganggu kita, ampun dipateni. Nek tikus pripun, Bu? Pada dipateni napa mboten nek tikus? Ternyata ada loh Pak cerita tentang gara-gara tikus orang nggak jadi maling, Pak. Ada maling masuk ke rumah orang mau mencuri, sudah di dalam rumah itu sudah dapat emas, sudah dapat barang-barang yang lain, itu sudah tinggal ngangkut. Wah, ternyata rumah itu banyak tikusnya, Bu. Sedangkan malingnya itu wedi nek kali tikus. Gila gitu. Akhirnya nggak jadi, Bu. Langsung keluar lagi. Nah, ini Bapak Ibu berbahagia, karena apa? Keseimbangan alam semesta ini tercipta karena kebaikan makhluk di dalamnya. Kita nggak semena-mena. Bapak Ibu ada yang ingon-ingon, gadah ingon-ingon? Niki ayam, kucing, burung, ya mungkin kambing, sapi, kuda gitu. Bapak Ibu perhatikan ya, kalau punya ingon-ingon jangan sampai kita kok tidak memberi makan. Zalim itu. Kalau mau keluar kota disiapkan betul nih. Ini siapa yang nanti dipasrai untuk ngasih makan tuh siapa? Diperhatikan sampai halal seperti itu. Nah, Bapak Ibu berbahagia, kemudian manfaat sifat tawadhu niku napa? Oh, niki sudah jam 5:30 lebih, Pak. Niki jamnya bener nggih? Wah, ini ya 5 menit lagi lah, Pak nggih. Manfaat sifat tawadhu. 1, terhindar dari sifat takabur. Bapak Ibu, memang ketika orang itu mau tawadhu, ini memang terhindar betul dari sifat sombong.
Karena apa? Karena dia selalu menganggap orang lain itu lebih baik. Meskipun dia ya memiliki harta, memiliki ilmu, tapi merasa lebih rendah. Merasa orang lain itu lebih baik. Ini hadis dari Imam Muslim. Jadi Rasulullah sampaikan, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri, takabur. Ini satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ini juga surat Al-Isra ayat 37. Wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda walan tablughal jibala tula. Kita jangan sampai sombong. Nah, salah satu caranya kita dengan tawadhu itu, karena kita tidak akan dapat menembus bumi dan juga tidak mampu menjulang setinggi gunung. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika orang itu punya sikap tawadhu, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa ma tawaddo'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Hadis dari Imam Muslim. Tidaklah seseorang bertawadhu yang ditujukan semata-mata karena Allah, melainkan Allah Azza wa Jalla itu akan mengangkat derajatnya. Justru ketika kita mau tawadhu, akan diangkat derajat oleh Allah. Kalau ini yang mengatakan Rasulullah itu pasti loh nih Pak. Kalau yang mengatakan resepnya mungkin dari dokter mungkin bisa salah. Apalagi yang ngomong politisi Pak. Kalau yang ngomong Rasulullah pasti benar. Sudah, ikuti aja nih. Kalau kita tawadhu, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, terhindar dari perilaku aniaya. Ya. Tidak menganiaya orang lain. Terhindar. Yang keempat Bapak Ibu, mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Hadisnya dari Imam Ibnu Abid Dunya. Al-karamut taqwa. Kemuliaan itu adalah takwa, kata Rasulullah. Was-sarafut tawadhu. Dan kemuliaan itu adalah tawadhu. Wal yakinul ghina. Dan keyakinan adalah kekayaan. Jadi Bapak Ibu berbahagia, tawadhu itu adalah kemuliaan. Ini yang menjadikan Allah akan memuliakan hidup kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu ini, ketika kita mau tawadhu, ini ternyata mewarisi sikap para nabi. Bapak Ibu, Masya Allah, kalau kita baca sirah, para nabi itu meskipun mereka itu adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah, itu mereka sikap tawadhu'nya luar biasa. Contohnya Nabi Musa, Bapak Ibu. Bagaimana Nabi Musa itu tidak malu untuk melakukan pekerjaan, dia ngambilkan air, membantu dua perempuan untuk ngasih makan binatang ternaknya. Surat Al-Qasas 23-24. Ini kan gambaran ketika Nabi Musa sampai di sumber air Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Sedangkan dia melihat ada dua perempuan yang di belakang. Kemudian Nabi Musa mendekati mereka, dua perempuan itu. Kenapa kamu tidak ngambil air untuk ternakmu? Dia jawab apa? Saya itu orang lemah. Saya menunggu ini yang berebutan air itu pergi dulu. Baru saya bisa ngambil air. Bapak saya sudah tua. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Akhirnya ngambilkan air untuk perempuan tadi. Sekelas Nabi Musa, Bapak Ibu, yang Allah berikan kemuliaan yang luar biasa, masih mau melakukan hal-hal seperti itu. Coba Rasulullah SAW, suri tauladan kita. Ini Al-Aswad mengatakan, aku pernah bertanya kepada Aisyah,
tentang apa yang dikerjakan Nabi Muhammad ketika berada di rumah. Apa jawab Aisyah? Kana fi mihnata ahlihi. Rasulullah SAW itu dalam kesehariannya itu selalu membantu istrinya. Ini bapak-bapak sering bantu istrinya, mboten Pak? Sering bantu istrinya, mboten Bu? Bu sering dibantu bapaknya, mboten Bu? Oh, kadang nolong ya. Rasulullah niku Masya Allah di rumah tangganya ya nyapu, ya ngepel, ya masak, ya nyuci, dibantu, istrinya dibantu. Pekerjaan rumah tangga itu Rasulullah mengerjakan, Pak. Ya ini kita introspeksi pada diri kita nih, bapak-bapak. Selama ini berapa banyak kita membantu istri kita? Ini Rasulullah mencontohkan seperti itu. Tetapi faida hadaratis shalah qama ila shalah. Tapi begitu waktu sholat, Rasulullah segera untuk melaksanakan sholat. Ini salah satu contoh bagaimana tawaduknya Rasulullah. Mboten wah padume aku nabi kok. Aku yo kongkonan wae mboten, sak-sake mboten. Bagaimana ini hadis dari Anas bin Malik? Apa beliau sampaikan? Sungguh Rasulullah SAW itu biasa berkunjung kepada kaum Ansar. Perhatikan, Rasulullah sering berkunjung kepada kaum Ansar. Kita ini sering mengunjungi apa sering dikunjungi? Bahkan terhadap anak-anak kecil pun beliau mengusap kepalanya. Artinya kepada anak-anak aja niku sayang. Jadi inilah Bapak Ibu contoh-contoh bagaimana sikap-sikap tawaduk para nabi. Dan sebetulnya masih banyak lagi sikap-sikap yang lain para nabi yang lain. Tapi ini waktunya sudah habis Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini kita tumbuh dalam hati kita sikap tawaduk, sikap rendah hati, terutama tadi tawaduk kepada Allah, tawaduk kepada Rasulullah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul kita lakukan, kita tidak selisihi, kita tawaduk kepada sesama manusia, kita tawaduk kepada makhluk Allah yang lain. Dengan kita berusaha melestarikan, kita berusaha menjaga kemakmurannya dan tidak merusak. Demikian Bapak Ibu Saudara berbahagia, mudah-mudahan ini wonten manfaatipun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang yang dimurkai. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang manfaat dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khotimah. Demikian kurang lebihnya aku ngapunten. Monggo Bapak Ibu yang pengen tanduk lagi ya ke Masjid Khairul Ummah nih Pak. Nanti jam 6. Demikian kurang lebihnya saya ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bagian mudah-mudahan pada kesempatan hari ini yang beliau sampaikan dan pagi hari ini mudah-mudahan kembali beraktivitas. Amin. Mulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim dan semoga berkali kesehatan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Mas, saya langsung ya, Mas ya. Ya, sama-sama.
Nih, Mas. Ya, Bapak. Nih, Waalaikumsalam.